Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam minggu ke-7. Jadi minggu sebelum UTS. Jadi di sini pada materi minggu ini itu kita mempelajari tentang pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen pada hospitality. Jadi di sini itu ada perilaku konsumen. Jadi model perilaku konsumen itu di sini perusahaan itu benar-benar memahami bagaimana konsumen itu akan menanggapi fitur dari produk, harga, dan daya tarik iklan yang berbeda sehingga memiliki keunggulan besar dibandingkan para pesaingnya. Akibatnya, di sini peneliti dari perusahaan dan universitas itu banyak mempelajari hubungan antara rangsangan pemasaran dan bagaimana respon konsumen. Jadi dilihat dari gambar ini ada stimulus pemasaran itu terdiri dari 4P. Jadi ada produk, harga, tempat, dan promosi. Rangsangan lain di sini itu seperti dalam gambar itu ada kekuatan dan peristiwa besar di lingkungan pembeli, yaitu terdiri dari ada ekonomi, teknologi, politik, sama budaya. Jadi semua rangsangan ini itu memasuki namanya kotak hitam pembeli. Nah, di mana mereka itu diubah di sini menjadi serangkaian tanggapan pembeli yang dapat diamati. Jadi di sini hasilnya berupa pilihan produk, pilihan merek, pilihan dealer, waktu pembelian, dan juga jumlah pembelian. Di sini kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi pembelian konsumen itu sangat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik berupa budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Jadi faktor-faktor ini yang seperti ditunjukkan pada tabel-tabel itu, sebagian besar mereka itu tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi itu tetap diperhitungkan dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, di sini itu ada budaya yang terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Ada sosial itu terdiri dari kelompok referensi, keluarga. Nah, di sini sosial itu terdiri dari kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Sedangkan pribadi sendiri itu ada usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian dan konsep diri. Nah, psikologi sendiri itu terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, dan kepercayaan dan sikap. Terakhir adalah pembeli. Jadi kita masuk ke faktor budaya. Jadi budaya adalah penentu paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Nah, budaya ini terdiri dari nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari seseorang secara terus-menerus dalam masyarakat. Jadi saat ini itu sebagian besar masyarakat itu berada dalam kondisi yang sering berubah-ubah. Jadi penentu budaya yang dipelajari sebagai seorang anak yang sedang berubah dalam masyarakat, misalnya di sini budaya itu diekspresikan melalui barang-barang berwujud seperti makanan, arsitektur, pakaian, dan seni. Jadi budaya itu merupakan bagian dari integral dari bisnis perhotelan dan perjalanan. Nah, itu menentukan apa yang kita makan, bagaimana kita berpergian, kemana kita berpergian, dan di mana kita tinggal. Jadi bisa dikatakan budaya itu dinamis karena beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sekarang kita masuk ke subkultur. Jadi setiap budaya itu berisi subkultur yang lebih kecil. Jadi sekelompok orang dengan sistem nilai bersama itu berdasarkan pengalaman dan situasi yang sama. Sekarang kelas sosial. Jadi ini adalah divisi yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya itu memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang anggotanya seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru itu ditunjukkan oleh faktor tunggal seperti pendapatan, tetapi diukur tidak ditunjukkan oleh faktor tunggal seperti pendapatan, tetapi diukur sebagai kombinasi pekerjaan, sumber pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya. Jadi contohnya seperti ini. Pergeseran budaya ke arah kepedulian yang lebih besar tentang kesehatan dan kebugaran itu mengakibatkan banyak hotel menambahkan ruang olahraga atau klub kesehatan ataupun mengembangkan kesepakatan dengan klub kesehatan setempat agar para tamu itu dapat mengaksesnya. Jadi ada juga pergeseran ke makanan yang lebih ringan dan lebih alami, itu mengakibatkan perubahan menu di restoran-restoran. Dan juga pergeseran ke arah perabotan rumah yang berwarna,
lebih terang dan sederhana itu tercermin dalam desain restoran-restoran yang baru. Nah, di sini kita masuk ke cross culture marketing, pemasaran budaya lintas budaya. Jadi pemasaran lintas budaya. Jadi di sini maksudnya pemasaran lintas budaya itu ini adalah praktik yang memasukkan tema etnis dan perspektif lintas budaya ke dalam pemasaran arus utama organisasi. Jadi memahami perilaku konsumen itu cukup sulit bagi perusahaan yang memasarkan di dalam perbatasan satu negara. Namun, bagi perusahaan yang beroperasi di banyak negara, memahami dan melayani kebutuhan konsumen itu dapat menjadi hal yang menakutkan. Kenapa? Karena meskipun konsumen di berbagai negara mungkin memiliki beberapa kesamaan nilai, sikap, dan perilaku mereka seringkali sangat bervariasi dan berbeda-beda. Jadi hal ini pemasar internasional itu harus memahami perbedaan tersebut dan menyesuaikan produk dan program pemasaran mereka. Jadi di sini itu pemasar itu harus memutuskan sejauh mana mereka akan menyesuaikan produk dan program pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan unik konsumen di berbagai pasar. Jadi mereka itu ingin menstandarkan penawaran mereka untuk menyederhanakan operasi dan pemanfaatan penghematan biaya. Namun dalam hal ini mengadaptasi upaya pemasaran di setiap negara itu menghasilkan produk dan program yang lebih memuaskan kebutuhan konsumen lokal. Jadi timbul pertanyaan di sini, apakah akan mengadaptasi atau membakukan bauran pemasaran di pasar internasional telah yang menciptakan perdebatan. Sekarang kita masuk ke faktor sosial. Jadi faktor sosial di sini ada 5. Jadi ada kelompok, word of mouth influence dan pemasaran gosip, jaringan sosial online, keluarga, dan peran status. Nah, di sini ada grup. Jadi grup yang memiliki pengaruh langsung dan di mana seseorang berada disebut grup keanggotaan. Sebaliknya, kelompok referensi berfungsi sebagai titik perbandingan atau acuan langsung atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau perilaku seseorang. Nah, sekarang pengaruh dari mulut ke mulut dan buzz marketing. Jadi kata-kata dan rekomendasi pribadi dari teman terpercaya atau rekan dan juga konsumen lain itu cenderung lebih dapat dipercaya daripada yang berasal dari sumber komersial. Jadi pemasaran buzz itu melibatkan pendaftaran atau pembentukan pemimpin opini untuk melayani sebagai duta merek yang menyebarkan berita tentang produk pada perusahaan. Kita masuk jejaring sosial online. Jadi jejaring sosial online itu jaringan ini adalah komunitas online tempat orang bersosialisasi atau bertukar informasi dan pendapat. Jadi media berjejaring sosial itu berkisar dari blog hingga situs web jejaring sosial seperti myspace.com, YouTube, hingga seluruh dunia seperti virtual ataupun Second Life. Nah, kita masuk ke keluarga. Jadi, anggota keluarga itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. Itu keluarga tetap menjadi organisasi pembelian konsumen terpenting dalam masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada peran dan status. Jadi peran dan status itu begini, peran itu terdiri dari kegiatan yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang di sekitarnya. Jadi setiap peran itu membawa status yang mencerminkan penghargaan umum yang diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi orang sering memilih produk yang menunjukkan statusnya di masyarakat. Sekarang kita masuk faktor pribadi. Jadi faktor pribadi itu ada 5, tahap usia dan siklus hidup. Jadi jenis barang dan jasa yang dibeli orang itu berubah selama masa hidup mereka. Jadi saat orang bertambah tua dan dewasa, produk yang mereka inginkan itu berubah. Seperti rias keluarga juga mempengaruhi perilaku pembelian. Misalnya di sini keluarga dengan anak kecil makan di restoran yang cepat saji karena anaknya senang makan makanan cepat saji. Pekerjaan, jadi pekerjaan seseorang itu mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Situasi ekonomi, keadaan ekonomi seseorang itu sangat mempengaruhi pilihan produk dan keputusan untuk membeli produk tertentu. Gaya hidup, jadi gaya hidup itu menggambarkan seluruh pola akting dan interaksi seseorang di dunia. Jika digunakan dengan hati-hati, konsep gaya hidup ini dapat membantu pemasar memahami perubahan dari nilai konsumen dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku pembelian. Yang terakhir itu ada kepribadian dan konsep diri. Jadi kepribadian setiap orang
itu memengaruhi perilaku pembeliannya. Yang di sini maksudnya adalah kepribadian adalah membedakan karakteristik psikologis yang mengungkapkan respon seseorang yang relatif individual, konsisten dan bertahan terhadap lingkungan. Jadi banyak pemasar menggunakan konsep yang berkaitan dengan kepribadian. Jadi konsep diri seseorang disebut di sini juga citra diri. Jadi masing-masing kita itu memiliki gambaran diri mental yang kompleks dan perilaku kita cenderung konsisten dengan citra diri tersebut. Nah, faktor psikologi. Jadi sini ada faktor psikologi itu ada 4. Ya, ada motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan serta sikap. Jadi motivasi itu suatu kebutuhan menjadi motif ketika ia dibangunkan pada tingkat intensitas yang memadai. Menciptakan keadaan ketegangan itu menyebabkan seseorang bertindak untuk melepaskan ketegangan tersebut sehingga jadi motivasi. Persepsi, jadi persepsi itu adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang bermakna. Ketiga itu ada belajar, jadi pembelajaran itu menggambarkan perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalamannya. Keyakinan dan sikap. Ya, keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Jadi sikap itu menggambarkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang relatif konsisten terhadap suatu objek atau gagasan. Jadi dalam situasi yang sama, dua orang dengan motivasi yang sama itu mungkin bertindak sangat berbeda. Jadi berdasarkan cara mereka memandang bagaimana situasi atau kondisi tersebut. Jadi, mengapa orang memiliki persepsi berbeda tentang situasi yang sama? Kita semua mengalami rangsangan melalui aliran informasi melalui panca indera kita. Jadi ada penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan pengecapan. Namun masing-masing dari kita itu menerima, mengatur, dan menafsirkan informasi sensorik ini dengan cara individu. Jadi persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang bermakna. Jadi kata kunci dalam definisi persepsi itu adalah individu. Jadi seseorang itu mungkin menganggap penjual yang berbicara cepat sebagai agresif dan tidak tulus. Lain halnya sebagai cerdas dan membantu. Jadi orang itu dapat muncul dengan persepsi berbeda dari objek yang sama karena 3 proses persepsi. Jadi ada perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Jadi perhatian selektif itu orang dihadapkan pada sejumlah besar rangsangan harian. Jadi kalau kita lihat rata-rata orang itu dapat melihat lebih dari 1.500 iklan sehari. Karena seseorang itu tidak mungkin memperhatikan semua ini. Jadi sebagian besar rangsangan itu disaring. Atau diproses. Hal ini yang disebut dengan perhatian selektif. Jadi perhatian selektif itu berarti pemasar itu harus bekerja keras untuk menarik perhatian konsumen tersebut. Di sini ada distorsi selektif. Jadi pernahkah melihat rangsangan tidak selalu datang dengan cara yang diinginkan pengirim? Jadi distorsi selektif itu adalah kecenderungan untuk memelintir informasi menjadi makna pribadi dan menafsirkan informasi dengan cara yang sesuai dengan prasangka kita. Sayangnya di sini pemasar itu tidak dapat berbuat banyak tentang distorsi selektif ini. Yang terakhir ada retensi selektif. Jadi orang-orang itu banyak melupakan apa yang mereka pelajari, tetapi cenderung menyimpan informasi yang mendukung sikap dan keyakinan mereka. Karena retensi selektif. Jadi kita cenderung mengingat poin bagus yang disebutkan tentang produk pesaing. Jadi retensi selektif itu menjelaskan mengapa pemasar itu menggunakan drama dan pengulangan dalam mengirim pesan ke pasar sasaran mereka. Sekarang kita masuk ke proses keputusan pembelian. Jadi proses keputusan pembelian itu ada 5 tahap, yaitu 1 need, butuh pengakuan. Jadi proses pembelian itu dimulai saat pembeli itu mengenali masalah atau kebutuhan yang diinginkan. Jadi setelah itu barulah muncul pencarian informasi. Jadi konsumen yang terangsang mungkin atau tidak mungkin itu mencari informasi lebih lanjut tentang kebutuhan atau masalahnya tersebut. Berapa banyak pencarian yang dilakukan konsumen itu akan bergantung pada kekuatan dorongan. Ada jumlah informasi awal, kemudahan mendapatkan lebih banyak informasi,
nilai yang diberikan kepada informasi tambahan, dan kepuasan yang didapat dari pencarian. Nah, setelah itu barulah masuk ke evaluasi alternatif. Di sini sayangnya itu tidak ada proses evaluasi tunggal dan sederhana yang digunakan oleh semua konsumen atau bahkan oleh satu konsumen dalam semua situasi pembelian. Jadi ada beberapa proses evaluasi. Jadi setelah itu barulah melakukan keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen itu memeringkat merek dalam rangkaian pilihan dan membentuk niat membeli. Umumnya konsumen membeli merek yang paling dia sukai. Terakhir baru perilaku pasca pembelian. Jadi pada tahap ini pekerjaan pemasar itu tidak berakhir saat pelanggan membeli produk. Jadi keputusan pembelian tadi. Nah, setelah pembelian, konsumen itu akan merasa puas atau tidak puas dan akan terlibat dalam tindakan pasca pembelian yang sangat menarik bagi pemasar. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.